Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Persib Bandung bikin kejutan lagi. Ya, dalam beberapa hari ini kita tahu Persib Bandung melakukan beberapa manuver transfer yang bikin heboh jagat dunia maya, khususnya pecinta sepak bola Liga Indonesia. Setelah kabar kemarin Persib Bandung resmi mendatangkan Iliano Renders dan Andre Ojang. Iliano Renders kita tahu berasal dari Liga Belanda, pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kemudian Andre Ojang berasal dari Prancis, berposisi sebagai seorang striker. Nah, kita pertama bedah dari Iliano Renders, karena memang kita tahu Persib Bandung di awal musim ini kurang turn in ya, artinya memang sedikit terseok-seok dari 3 pertandingan mengalami 1 kekalahan, 1 hasil imbang dan 1 kemenangan. Maka memang datangnya Iliano Renders saya rasa untuk memperkuat lini serang Persib Bandung yang kita tahu kalau kita melihat permainan Persib Bandung di lini sayap kita Sadil Ramdhani ini masih belum maksimal ya, belum menunjukkan kualitas terbaiknya. Dan Iliano Renders ini kita tahu secara kalau melihat permainannya bersama timnas Indonesia, positioningnya juga bagus, menghasilkan beberapa peluang di timnas Indonesia. Kemudian pemain yang fleksibel ya. Jadi memang ini adalah pemain yang saya rasa sangat diinginkan oleh Bojan Hodak, karena kita tahu Bojan Hodak memang sangat menyukai pemain yang versatile, artinya fleksibel ya, bisa bermain di berbagai posisi. Iliano Renders ini adalah jawaban karena bisa bermain sebagai pemain gelandang serang, kemudian pemain sayap kanan dan bek kanan. Dan secara permainan ini sangat berbeda dengan Sadil Ramdhani yang kita tahu mempunyai skill yang cukup bagus melakukan manuver ke kotak penalti, cut inside. Nah, Iliano Renders ini pemain yang lebih berteknik. Kalau saya melihat memang gaya mainnya sangat berbeda, meskipun sama-sama bisa bermain di posisi sayap kanan dengan Sadil Ramdhani. Dan saya rasa memang dengan Sadil Ramdhani ini masih belum menunjukkan permainan dia yang kita tahu selama ini. Jadi memang ketika mungkin memang dibutuhkan, ini bisa saling bergantian antara Iliano Renders dan Sadil Ramdhani. Ini analisa saya ya. Dan selain bisa bergantian, ini juga bisa bermain bersamaan ya. Sadil Ramdhani di sayap kanan, kemudian Iliano Renders bisa sebagai back sayap kanan, karena memang pemain yang versatile Iliano Renders sendiri. Meskipun banyak yang sedikit kecewa dengan keputusan Iliano Renders yang masih sangat muda, pemain naturalisasi yang satu ini adik dari pemain Manchester City, Tierney Renders, usianya masih 24 tahun. Jadi karirnya di Eropa sebenarnya masih sangat panjang, dan banyak penggemar timnas yang sedikit kecewa dengan keputusan yang diambil Iliano Renders. Tapi apapun itu, semoga karena kita tahu Persib Bandung adalah tim terbaik di Liga Indonesia karena musim lalu berhasil menjadi juara. Semoga bisa menjadi loncatan untuk lebih mendapatkan menit bermain yang banyak dan menunjukkan kualitas, sehingga Iliano Renders sendiri ini bisa kembali ke Eropa. Dan memang Iliano Renders ini pemain yang ketika kita menganalisa tentang permainan Persib, saya rasa ini sangat dibutuhkan oleh Bojan Hodak ya, terkait permainan yang fleksibel ya, karena dia sudah sangat berpengalaman di Belanda, sudah 100 kali lebih tampil bersama FC Zwolle di Eredivisie. Tentu pengalaman yang cukup kompetitif ini sangat berharga, sangat dibutuhkan pengalaman yang dia miliki bersama Liga teratas Belanda Zwolle oleh Persib Bandung ya, yang juga timnas Indonesia. Tentu Persib Bandung cukup beruntung ya, bisa mendatangkan pemain sekaliber Iliano Renders, meskipun dengan menuai pro dan kontra. Nah, yang kedua ini Andre Ojang. Andre Ojang ini adalah striker kelahiran 97, artinya berusia 27 tahun, 8 Oktober ya. Kelahiran Prancis, pemain yang digadang-gadang kalau saya melihat di channelnya Bang Tom Deski ya. Dia adalah pemain di usia mudanya, pemain yang potensial ya, pemain striker yang dianggap akan menjadi
striker kelas Eropa, striker top di Prancis, meskipun memang ternyata tidak sesuai harapan penampilannya, tapi memang pengalaman dia bermain di berbagai tim di Eropa ini sangat cukup bagus untuk memperkuat lini serang tim Persib Bandung ya, karena cukup jangkung ya, 192 cm tingginya ya. Dan di usia mudanya dia bermain di Rem, kemudian yang gacor dia di musim 2020-2021 bersama Koevlini Ron, tampil 30 kali dengan catatan 21 gol. Cukup luar biasa ini ya. Bersama tim di Prancis mencetak 21 gol. Dan ini salah satu striker yang saya sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung yang bermain di dua kompetisi musim ini ya, di Liga 1 kemudian di AFC 2 kalau di Liga Asia ya, karena memang Persib Bandung sebagai juara musim lalu tentu bermain di Liga Asia ya, dan memang sangat membutuhkan beberapa pemain-pemain top, pemain-pemain kelas. Ini cukup jangkung ya, lihat permainannya ini bisa saja menjadi Olivier Giroud-nya Persib Bandung nanti ya, striker legendaris Prancis, sang top skor timnas Prancis saat ini ya, yang dikejar oleh Kylian Mbappe. Setelah bersama Koevliron, dia bersama Ostende penampilannya agak menurun, dan bersama Nancy juga, kemudian terakhir dia bersama tim dari Liga Yunani ya, Ofi Srete FC, yang tampil sebanyak 28 kali dengan catatan 3 gol. Jadi memang dia cukup berpengalaman ya, karena di Liga 3-nya Prancis kalau dibandingkan dengan Indonesia ya, rasa jauh ya. Kualitasnya masih lebih unggul Liga 3-nya Prancis ya. Jadi pengalaman dia bermain di Prancis, saya rasa ini cukup beruntung Persib Bandung bisa mendatangkan striker jangkung yang bisa dijadikan target man. Karena hari ini striker Persib yang cukup tampil oke hanya William Barros, dan usianya masih sangat muda ya, 28 tahun. Jadi ini bisa cukup diandalkan ya oleh Persib Bandung. Ya, memang Persib Bandung ini memang tim yang bikin heboh, bikin kejutan ya musim ini, setelah mendatangkan Tom Hai yang cukup menghebohkan penggemar timnas Indonesia. Sekarang mendatangkan Iliano Renders dan Andre Jang yang berasal dari Prancis ya. Total Persib Bandung sudah memiliki beberapa pemain asing ya. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 pemain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pemain asing dimiliki oleh Persib Bandung ya. Ini cukup luar biasa ya, setelah tentu skuad yang dimiliki Persib Bandung ya, ada yang mengatakan ya kasih aja Piala Liga 1 ke Persib Bandung, melihat komposisi pemain yang dimiliki oleh tim Persib Bandung ini yang terbaik saya rasa di Liga Indonesia. Jadi memang Persib Bandung yang saya mengatakan tim terbaik karena memang kenapa kemudian Persib mendatangkan banyak pemain, karena dia bermain di dua kompetisi yang berbeda. Jadi memang membutuhkan kualitas tim, sehingga ini cukup baik saya rasa untuk Indonesia yang berlaga di Liga Asia beberapa kali tampil mengecewakan. Bahkan musim lalu saya sedikit kejutan, Madura United kalah dari Liga Kamboja ya, tim dari Liga Kamboja. Dan ini saya rasa jangan sampai Liga Indonesia juga kalah lagi ke Kamboja gitu, Liga Kamboja ya, tim dari Liga Kamboja. Praktis terakhir hanya Persipura ya, yang tampil cukup baik di kompetisi Asia, yang sampai ke perempat final atau ke semifinal kalau nggak salah ya. Setelah itu ya liga pemain klub yang berasal dari Indonesia bermain di kompetisi Asia rata-rata mengecewakan ya. Ya kita doakan semoga klub-klub yang bermain di Asia bangkit, dan saat ini kita dukung Persib Bandung ya.
yang memiliki kedalaman skut yang cukup baik dari lini belakang sampai lini serang ya. Ya, kita tahu sebelum heboh Iliano Rendes dan Andre Jang, heboh terkait Tom Hai dan Federico Barba. Federico Barba ini mantan pemain Como ya, yang dilatih oleh Fabregas ya. Musim lalu tampil 7 kali ya bersama Como ya di kompetisi Serie A. Ya, good job dan selamat buat Iliano Rendes dan Andre Jang yang sudah bergabung dengan Persib Bandung.